Halo semuanya, balik lagi di channel kami. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas yaitu apakah Eida dan juga Daemon adalah seorang Otsutsuki. Ini adalah pertanyaan yang kalian terus tanyakan di kolom komentar guys ya. Pertanyaan kalian ini mengatakan bahwa setelah chapter yang ke-74 diriliskan, dia melihat sosok Eida yang bisa terbang. Apakah benar dengan hal tersebut memang mereka adalah seorang Otsutsuki yang turun ke bumi sama seperti Otsutsuki sebelumnya? Nah, jika kalian penasaran dengan pembahasan ini, kalian boleh simak sampai habis. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Ada beberapa komentar yang Mimin baca, meskipun tidak banyak. Mereka menanyakan kenapa Eida bisa melayang di udara layaknya seorang Otsutsuki. Meskipun dalam hal ini, ada beberapa karakter di dalam animasi Naruto kemarin yang bisa melayang dan status mereka bukan seorang Otsutsuki. Contoh kecilnya, dari klan Onoki, si kakek tua yang menggunakan jurus cermin penghancur, nah dia juga bisa melayang. Lantas beberapa fans meyakini bahwa Eida bukanlah seorang Otsutsuki. Tapi pada teori kali ini, Mimin jelas akan mengatakan bahwa mereka berdua adalah seorang Otsutsuki yang turun ke planet bumi. Penasaran dengan pembahasannya dan juga beberapa buktinya? Mari kita terobos aja lekui. Sebelumnya, kita rekap bagian sebelumnya agar pembahasan kita itu lebih terhubung dengan paralel chapternya. Pada panel yang pertama kita akan diperlihatkan di mana Daemon yang keluar dari kereta api dan kemudian Shikamaru menyambutnya dengan lapang dada. Meskipun wajahnya sedikit tidak menunjukkan senyum sedikit pun dan terlihat cukup panik. Lantas Eida pun mengatakan bahwa tawaran tinggal untuk bersama kalian cukup menarik dan aku akan menerimanya. Shikamaru pun juga mengucapkan terima kasih dikarenakan dia sudah menduga bahwa Eida akan menyetujui hal tersebut. Nah, hal ini juga pertama kalinya Shikamaru melihat sosok dari adik Eida yang bernama Daemon. Pada momen ini jelas saja terlihat kekuatan yang dipancarkan oleh Eida sungguh sangat mengesankan. Dikarenakan baru pertama keluar dari kereta saja, Sai dan juga beberapa pengikut shinobi di belakangnya sudah tersipu dengan wajah yang memerah. Itu pertanda mereka telah terkena serangan jantung. Maksud Mimin serangan cinta. Meskipun pada waktu itu mereka ingin mengantar Eida sampai ke lokasi apartemen, tapi Eida hanya mengucapkan banyak terima kasih dengan tawaran tersebut. Tapi dia sama sekali tidak butuh pengantar apapun. Nah, pada momen inilah yang kita tunggu-tunggu. Di dalam chapternya ini kita jelas diperlihatkan di mana Eida menggendong adiknya dengan melayang tanpa menggunakan baling-baling bambu. Hal itu serentak membuat semua orang yang ada di stasiun kereta api terkejut terheran-heran. Bagaimana mungkin sosok manusia biasa bisa melayang di udara dengan posisi stabil? Bahkan Naruto dan juga Sasuke sendiri pun belum bisa melakukannya. Jika tidak mengaktifkan teknik Kurama dan juga Susanoo terlebih dahulu, maka mereka tidak akan bisa melayang. Oleh sebab itulah, seputar pertanyaan teman-teman di kolom komentar terkait dengan paragraf tersebut, apakah memang Eida adalah seorang Otsutsuki? Mari kita buktikan. Bukti yang pertama adalah kita ambil dari animasi Boruto-nya sendiri. Jika dalam animasi Naruto kemarin eranya adalah era shinobi berkekuatan dewa, meskipun pada perang akhirnya mereka menghadapi seorang Otsutsuki yang bernama Kaguya. Tapi jelas pada animasi Boruto ini sudah tidak ada yang bisa menyangkalnya lagi bahwa era kali ini merupakan era senjata ninja dan juga eranya bergiliran para Otsutsuki turun ke planet bumi. Kalau Mimin tidak salah sih sudah ada 4 Otsutsuki ya yang dihadapi langsung oleh Naruto dan juga Sasuke. Jelas saja ini akan menjadi referensi bagian yang pertama yang membuktikan bahwa Eida adalah seorang Otsutsuki yang masih dirahasiakan sampai sekarang oleh Amado. Kemudian referensi bagian yang kedua membuktikan Eida adalah seorang Otsutsuki. Karena jelas pada chapter yang ke-74 diperlihatkan Amado jelas mengatakan kepada Shikamaru bahwa itu bukan lagi kemampuan yang sangat langka. Coba kalian perhatikan kalimatnya dengan jelas. Kemampuan terbang itu sangat umum di antara para Otsutsuki. Bahkan Boruto dan juga Kawaki tidak akan lama lagi bisa melakukannya. Nah, pada perkataan yang sangat singkat ini ada beberapa kalimat saja yang dimana memang Amado mengatakan bahwa itu bukan lagi kemampuan yang asing atau kemampuan yang langka bagi mereka dan kemampuan terbang seperti itu sangat umum di antara para Otsutsuki. Jika orang-orang yang bisa memikirkan kata-kata ini, maka jelas mereka bisa meresapinya dengan sangat-sangat detail. Kalimat yang singkat itu membuktikan kejelasan yang jelas bahwa Eida adalah seorang Otsutsuki. Nah, jika kalian belum paham, Mimin akan jelaskan sekali lagi. Perumpamannya seperti ini. Jika kalian mengatakan bahwa di dalam animasi Naruto kemarin ada beberapa karakter yang bisa terbang termasuk Onoki yang bisa melakukannya, padahal dia sama sekali bukanlah seorang Otsutsuki, maka Mimin rasa pernyataan kalian itu sangat keliru. Jika saja Amado tidak menambahkan kata tersebut, maka bisa jadi teori netizen benar bahwa Eida bukan seorang Otsutsuki. Tapi karena Amado mengatakan itu terang-terangan di hadapan Shikamaru meskipun Shikamaru tidak ngeh,
Jadi sudah jelas anjing, kata itu membuktikan bahwa Eida adalah seorang Otsutsuki. Kata apa lagi yang kalian inginkan? Jelas saja Amado mengatakan setelah Eida terbang bahwa kemampuan terbang itu sangat umum di antara para Otsutsuki. Bahkan Amado melanjutkan, Boruto dan Kawaki juga tidak akan lama lagi bisa melakukannya. Nah, pada kalimat ini Amado mengambil 3 contoh karakter yang bisa terbang. Yang pertama adalah Eida bisa terbang, dan yang kedua adalah Boruto dan Kawaki juga bisa melakukannya suatu saat nanti. Jadi, Mimin itu membahasnya sesuai dengan perkataan yang ada di chapter sebelumnya. Ini bukan masalah teori yang ngasal ngawur, tapi secara tidak langsung Amado justru membocorkan rahasia Eida kepada para shinobi Konoha. Jadi bukti apa lagi yang kalian inginkan guys ya? Jika memang nantinya terbukti bahwa Eida adalah seorang Otsutsuki, maka benar saja kedua simbol retak yang berada di lokasi organisasi keagamaan Otsutsuki yang pernah dikunjungi oleh Sasuke sebelumnya, itu jelas adalah simbol yang dihancurkan oleh Eida dan juga Daemon. Lantas setelah menghancurkan simbol tersebut, mereka kemudian turun ke bumi untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, muncul lagi pertanyaan nih, lantas kenapa Tsuchikage Onoki bisa terbang? Apa sebabnya? Mimin akan menjawabnya sesuai dengan fakta yang ada, bahwa tidak semua orang yang bisa terbang itu adalah seorang Otsutsuki. Klan Onoki ini memiliki kemampuan khusus yang mungkin bisa membuatnya terbang di udara, tapi tentu tidak akan selama dengan jangka waktu terbang yang dimiliki oleh para Otsutsuki. Mereka para Otsutsuki bisa terbang di udara bahkan berjam-jam, sehari pun juga bisa. Kemudian yang kedua, era yang ada pada animasi Naruto kemarin sangat berbeda dengan animasi Boruto kali ini. Era yang ada di dalam animasi Boruto ini adalah perkumpulan para klan Otsutsuki turun demi mendapatkan tujuan mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah menjadi parasit di belahan dunia shinobi. Adapun beberapa orang atau beberapa shinobi yang bisa mendapatkan kemampuan terbang tersebut dikarenakan mereka mendapatkan sedikit kekuatan dari para Otsutsuki. Hal itu dibuktikan pada saat Naruto mendapatkan Godo Dama warisan dari Hagoromo, maka jelas dia bisa terbang selama yang dia inginkan. Kemudian ada Madara dan juga Obito mendapatkan kemampuan manipulasi dari kekuatan Otsutsuki Kaguya, maka jelas saja mereka juga bisa terbang. Tidak salah apa yang dikatakan oleh Amado bahwa kemampuan mereka adalah kemampuan yang sudah tidak asing lagi atau sudah tidak langka lagi, dikarenakan kemampuan terbang tersebut adalah salah satu kemampuan spesial yang dimiliki oleh para Otsutsuki. Jadi itu menurut Mimin ya, ini hanya teori yang bisa salah dan juga bisa benar. Lantas, apakah yang akan terjadi jika Eida dan juga Daemon adalah seorang Otsutsuki? Maka tentu mereka juga mempunyai tujuannya turun ke muka bumi. Dan Mimin mempunyai firasat buruk tentang hal itu akan terjadi sesuatu pada Kawaki di masa mendatang. Mimin akan melanjutkan pembahasan ini di next video nantinya, dikarenakan masih ada beberapa hal yang harusnya Mimin jelaskan. Dan untuk durasi pada video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu, dikarenakan teori ini hanyalah sebuah landasan pembahasan yang bisa benar dan juga bisa salah kapan saja. Tapi jelas pada chapter yang ke-74 Mimin tidak salah membacanya, bahwa Amado menyandingkan kekuatan terbang Eida dengan kalimat kemampuan Otsutsuki. Oleh sebab itulah kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis, dan seperti biasa jangan lupa like dan tinggalkan jejak di kolom komentar.